Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarhim Ron dengan NIM 0882587707 Prodi Sistem Informasi. Adapun video kali ini saya ingin mengerjakan tugas 3 saya. Tugas 3 praktikum mata kuliah pemrograman berbasis web. Adapun tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Tuton sudah saya tampilkan seperti ini. Untuk menerapkan penggunaan PHP, MySQL yang selanjutnya akan digabungkan dengan HTML, JavaScript, CSS, dan Vue.js. Diperlukan beberapa persiapan, untuk itu diharapkan dapat melakukan instalasi XAMPP dan selanjutnya membuat database dengan nama pendidikan dengan tabel mahasiswa. Selanjutnya dari tabel tersebut terdapat struktur tabel dan dimasukkan minimal 5 isi. Baiklah, di sini saya sudah membuat struktur folder sederhana. Saya buat di dalam struktur folder, nantinya di dalam folder htdocs di XAMPP akan saya membuat folder bernama tugas 3 seperti ini. Tugas 3. Lalu di dalam folder tugas 3 nantinya ada file HTML bernama index. Dalam index tersebut sudah terinclude style dari CSS. Lalu di dalam folder tugas 3 ada lagi folder bernama folder koneksi. Yang mana folder koneksi sudah ada file bernama koneksi PHP, get PHP, koneksi PHP untuk ke database, get PHP untuk memanggil dari database ke tampilan dari index. Lalu ada add menambahkan, lalu menambahkan entry baru, lalu ada update mengedit data yang salah dalam tabel, lalu ada delete, tombol delete untuk menghapus data yang salah dalam tabel. Sederhana struktur. Pertama-tama saya sudah menginstal XAMPP, sudah saya jalankan. Pertama saya akan menjalankan terlebih dahulu Apache, lalu MySQL. Di sini saya pertama-tama akan membuat database terlebih dahulu yang sudah terstruktur. Saya buat. Sebelumnya di sini saya sudah membuat database pendidikan. Ini akan saya biarkan saja dulu, atau saya hapus pendidikan. Lalu saya tambahkan database baru dengan nama yang sama, pendidikan. Ini default saja. Lalu create, berhasil terbuat. Di sini diminta untuk membuat tabel. Saya menggunakan SQL terstruktur seperti ini tampilannya. Saya sudah menyiapkan database seperti ini, akan saya masukkan ke dalam folder, ke dalam SQL database. Ini ingin membuat database langsung bisa dari SQL database, create data dengan database nama pendidikan. Lalu untuk menggunakannya dari tabel bisa menggunakan create tabel dengan nama mahasiswa. Lalu di sini ada ID, nama, NIM, jurusan, dan angkatan. Di sini saya tambahkan. Jadi karena ini sudah dibuat tadi, langsung saja saya buat dari tabel dan isi dari tabel tersebut. Saya copy lalu saya pastekan. Hasilnya seperti ini. Lalu klik go. Database sudah dibuat dan ini isi dari database-nya. Coba kita cek di pendidikan. Lalu di tabel mahasiswa. Sudah masuk dari tabel mahasiswa ada Tarimran, Fitri, Janu, Isra, Riza, Dwi, Agus, dan seterusnya. Selanjutnya dalam database ini saya ingin langsung membuat file index di dalam folder htdocs. Saya sudah buka XAMPP. Lalu di folder htdocs saya buat folder tugas 3. Tugas 3 yang nantinya akan ditambahkan, kita create dengan nama index HTML. Lalu di dalam HTML nanti ada folder koneksi. Koneksi nanti ada file pertama, saya buat koneksi untuk ke database PHP. Lalu ada
get PHP, lalu ada delete PHP, lalu ada add PHP, dan yang terakhir ada update PHP. Seperti ini. Index akan saya buka di dalam bahasa programan Dreamweaver. Dari Dreamweaver saya open untuk mempermudah saja. Di sini saya sudah menyiapkan juga filenya. Saya buka dulu semua ya. Ini saya open juga satu-satu ya. Saya open. Seperti ini. Saya pastekan, saya sudah membuat dari HTML di sini. Dari HTML5 dengan bahasa Indonesia, cluster type 9 dan title saya beri tugas 3. Di sini ada short ya dengan VJS versi 3. Baiklah, saya lanjut kembali. Di sini title saya sudah beri tugas 3, lalu ada script pencarian dari HTTP dari CDN VJS versi 3 ya. Dari UI versi 3. Lalu di sini ada style yaitu CSS-nya sudah saya masukkan include dari body. Style ini sebelum dari sintak body itu ada di head. Lalu di sini ada body data mahasiswa dengan model nama lengkap dengan form tabel NIM dengan NIM, jurusan dengan jurusan, angkatan. Di sini ada update nanti, ada tombol update dan tombol tambah. Ada batal juga. Di sini ada treat untuk nama, NIM, jurusan, angkatan, aksi. Di sini aksi nanti ada delete atau edit. Jurusan dari NIM ya masuk ke NIM, dari nama ke nama mahasiswa, NIM dari ID NIM, jurusan dan seterusnya. Ada hapus, tombol hapus, edit. Tadi sini ada dari VJS sendiri itu dengan pemanggilan. Pertama ada koneksi. Itu get PHP dipanggil dari koneksi folder koneksi ke get PHP. Lalu ada add dari folder koneksi juga, ada update dan ada delete di sini untuk menghapus salah satu isi dari tabel. Langsung saja sini saya copy ke dalam Dreamweaver ini. Tampilan seperti ini nanti kurang lebihnya. Ini masih kurang bagus. Kurang lebih seperti ini. Ini akan saya save terlebih dahulu. Lalu ada file kedua. Lalu kita masukkan lagi file kedua. File kedua dari Sampipi htdocs tugas 3. Kita masukkan in add terlebih dahulu. Lalu delete kita masukkan lagi. Get kita masukkan. Tadi get, lalu koneksi kita masukkan. Setelah koneksi masuk, update kita masukkan. Di HTML sudah, sekarang add kita masukkan. Saya sudah membuat juga. Ini koneksi, koneksi dulu deh kalau gitu. Koneksi kita masukkan. Sini ada ke database, host, localhost, user dengan root, password saya kosongkan. Lalu database pendidikan yang sudah diberi nama pendidikan. Di sini ada koneksi ke MySQL dengan hostnya, user, pass, dan database. Jika koneksi gagal, maka koneksi error dan ada tulisan koneksi gagal. Saya copy ke koneksi. Di sini saya save koneksi. Lalu yang ketiga ada get pemanggilan koneksi PHP. Oke, copy.
Lalu saya paste, saya save, terus add di sini untuk menambahkan, kita copy. Nah, di sini di add ini nanti berperan sebagai menambahkan data baru di tabel mahasiswa. Lalu di sini ada SQL insert mahasiswa dengan namanya, dengan NIM, jurusan-jurusan, angkatan-angkatan. Saya copy, saya paste di sini, saya save. Lalu saya tambahkan juga update. Ya, di sini untuk mengupdate data yang salah, diedit, dan ini ada koneksi ke database. Update, sini saya paste. Yang terakhir, delete, untuk menghapus salah satu isi dari file tabel database. Semua sudah terkumpul dengan koneksinya sudah terkoneksi. Selanjutnya kita akan panggil dari localhost kita ya. Nah, tadi localhost di sini. Localhost tugas 3. Ya, seperti ini tampilannya. Dari file folder htdocs tugas 3. Jadi nanti ada data mahasiswa di sini untuk masuk input, nama, NIM, jurusan, angkatan, dan tambah data. Dan input dari minimal 5, saya masukkan 10, sudah masuk. Ada nama-nama, nah ini dia yang tadi di awal, Imron, Fitri, Janu, Isra, Riza. Di sini ada menu edit. Untuk mengedit, kalau kita klik menu edit, ya seperti ini, Budi Cahyono, NIM-nya, jurusan angkatan kita ubah menjadi jurusan sistem informasi misalnya, angkatannya 2021, lalu NIM-nya sudah ada, namanya sudah, kita update. Nah, maka otomatis terupdate. Kita akan cek di database apakah Budi Cahyono sudah terupdate. Budi Cahyono sudah terupdate dari sebelumnya ke sistem informasi 2021. Kita coba lagi kembali dengan nama yang berbeda, yaitu kita coba nama Imron, kita edit. Ya, di sini sistem dari teknik informatika jadi sistem informasi 2000 angkatan 2027 misalkan. Dengan NIM-nya sudah ada, nama Imron, kita update. Cek kembali database dengan Imron, masih teknik informatika, coba kita refresh. Ya, Imron sudah terupdate di sini dengan informatika angkatan 2027. Selanjutnya coba kita tambahkan entry baru, data baru dengan nama lengkap, misalkan Safira dengan NIM random ya, 123003 misalkan. Jurusan PAI misalkan, angkatan 2027, coba kita tambah. Ya, Safira masuk langsung ke tabel. Coba kita cek di database apakah sudah bertambah Safira. Kita refresh. Ya, Safira sudah dengan ID 16 sudah tertambah di sini. Angkatan 2027. Lalu kita hapus beberapa, misalkan Budi Cahyono kita hapus. Tadi sudah kita edit, sekarang kita hapus. Yakin menghapus data ini? Ya. Sudah terhapus Budi. Coba kita cek lagi di database apakah sudah benar-benar terhapus. Budi masih ada, coba kita refresh. Ya, Budi sudah terhapus di database. Sinkron jadinya. Pendidikan sudah, tabel mahasiswa juga sudah. Dari tabel sudah isi input 5, saya masukkan 10. Jangan uji coba. Kita masukkan lagi, misalkan input lagi Shirley dengan NIM random 002568.
jurusan PGSD misalkan angkatan 2027. Kita tambah, kita cek lagi di database. Untuk nama Sherly bertambah, kita edit. Untuk entry baru bisa diedit tidak, misalkan NIM-nya salah 123 234 misalkan. Kita update, NIM-nya sudah berubah. Kita cek di database apakah sudah berubah juga. Ya, Sherly sudah berubah NIM-nya. Baiklah, mungkin cukup sekian untuk presentasi dari pengerjaan tugas 3 praktikum mata kuliah pemrograman berbasis web. Mungkin cukup sekian untuk presentasi dari tugas 3. Tugas soal sebagai berikut: menerapkan penggunaan PHP, MySQL, selanjutnya dengan HTML, JavaScript, CSS, VJS dengan database-nya MySQL dari XAMPP. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk referensi, saya dari modul BMP, pemrograman berbasis web, dan buku-buku dari HTML, CSS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak tutor yang sudah membimbing dari awal, dari tugas 1, tugas 2, sampai tugas 3. Terima kasih banyak Bapak untuk support dan dukungan ke mahasiswa, ya termasuk saya, dan tugas 3 ini. Terima kasih, saya akhiri, kurang lebih saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.